Selamat pagi, kawan-kawan semua. Kita kembali akan bicara tentang mobil listrik. Tapi kali ini kita akan bicara dari perspektif yang lain, yaitu dari eh, dampaknya terhadap lingkungan. Kita tahu bahwa salah satu tujuan utama untuk membuat mobil listrik adalah untuk menghasilkan kendaraan yang ramah lingkungan, yang rendah emisi. Dan itu banyak pakar mengatakan bahwa ya betul, memang mobil listrik bisa lebih ramah lingkungan dan bisa mengurangi emisi. Namun pertanyaannya adalah seberapa besar mobil listrik tersebut ramah lingkungan dan seberapa besar mobil listrik itu mampu menurunkan emisi. Nanti kita lihat. Kalau kita bicara soal mobil listrik, kita sebenarnya bicara banyak pabrikan yang saat ini membuat mobil listrik seperti Tesla, BMW, kemudian Mercedes, Toyota, dan banyak lagi, bahkan perusahaan, kita dengar perusahaan di China juga, dan di Korea mulai juga berpikir untuk atau mulai memproduksi mobil listrik. Oke, kita cukup bahas di situ. Sekarang kita coba pertama kita lihat sebetulnya apa sih mobil listrik yang ada tuh, tipe-tipenya apa apa saja sebetulnya ada tipenya. Pertama adalah mobil yang kita lebih awal kenal, yaitu mobil listrik yang kita sebut mobil hybrid electric car. Kita lihat beberapa di Indonesia sudah ada yang menggunakan mobil hybrid ya. Itu kebanyakan kalau saya nggak salah dari merek Toyota atau Honda. Hybrid sendiri ada dua macam, yaitu hybrid yang seluruhnya masih menggunakan BBM. Jadi dia menggunakan BBM, tetapi di dalam mobil itu dilengkapi oleh dua engine, satu engine motor bakar dan satu lagi dari motor listrik. Yang kedua adalah plug-in hybrid. Artinya mobil hybrid yang sudah mulai menggunakan listrik dari grid, kita bilang listrik kalau di Indonesia listrik dari PLN, untuk mengisi baterai untuk motor listriknya tersebut. Nah, yang ketiga adalah yang sekarang lebih in, yaitu mobil listrik yang 100% menggunakan baterai. Jadi tidak menggunakan bahan bakar minyak lagi, tapi 100% dari di charge dari listrik yang dari grid atau dari jaringan. Kecenderungannya sekarang teknologinya semua mengarah kepada mobil listrik yang 100% baterai. Kalau di Indonesia itu disebut kendaraan listrik berbasis baterai atau KLBB. Jadi 100% menggunakan baterai, dan baterainya disuplai dari listrik dari jaringan. Dalam hal ini saya sebutkan tadi, di Indonesia disuplai dari jaringan listrik PLN. Disebut mobil itu adalah pure electric vehicle atau PEV. Tapi untuk gampangnya sekarang di dalam pembahasan mungkin karena kita sebut sajalah mobil listrik. Tapi jadi kalau kita katakan mobil listrik, maka untuk diskusi ini yang kita maksud adalah mobil listrik yang 100% berbasis baterai. Salah satu keunggulan utama dari mobil listrik adalah tidak adanya gas buang, terutama mobil listrik yang berbasis baterai yang saya sebutkan ini. Karena tidak menggunakan BBM sama sekali, sehingga kita bilang di knalpotnya itu tailpipe tidak ada keluar gas buang. Padahal ini kalau di mobil biasa selalu menjadi masalah, selain masalah polusi, juga masalah CO2-nya, emisi CO2-nya. Nah, dari situ kita seolah-olah mengatakan bahwa kalau gitu mobil listrik itu sangat bagus terhadap lingkungan, sangat rendah emisinya. Namun kalau kita perhatikan lebih jauh, kita bisa berdiskusi panjang soal, ya betul dia menurunkan emisi, tapi seberapa besar penurunan emisinya itu
dan apakah sebanding apa tidak dengan effortnya, kita lihat nanti. Para ahli mengatakan bahwa untuk melihat membandingkan emisi satu kendaraan, apakah kendaraan berbahan bakar minyak atau kendaraan listrik ini, kita harus melihat dari keseluruhan, dari sejak dipabrikasi, dioperasikan, sampai kepada berakhirnya umur dari kendaraan tersebut. Jadi istilahnya orang mengatakan satu life cycle, sepanjang umur dari kendaraan tersebut. Nah, untuk membandingkannya, para ahli mengambil acuan kurang lebih 150.000 kilometer untuk satu cycle, katakanlah quote-unquote kehidupan suatu kendaraan. Nah, 105 itu jadi semua emisi yang dihasilkan itu sejak dari pabrikasi, sejak dari pengoperasian, sejak dari bahkan waste-nya, jadi bangkainya itu dihitung juga berapa total emisinya, itu yang dibagi 150.000. Dalam kasus mobil listrik berbasis baterai, maka perhitungannya itu dimulai sejak waktu dibuat baterai, bahkan lebih jauh lagi sejak material untuk membuat baterai itu ditambang. Nah, jadi misalnya bahan baku untuk baterainya adalah nikel, kemudian litium, dan bahan-bahan kimia lain, proses tambangnya itu juga dilihat, dihitung emisinya, fabrikasi dari baterainya dihitung lagi, packingnya dihitung lagi, terus ditambah dengan fabrikasi mobilnya, kendaraannya, rangkanya semua, dan berbagai aksesorisnya. Kemudian operasinya, yaitu bagaimana listrik yang dimasukkan untuk charging itu, apakah listriknya dari energi baru terbarukan, apakah listriknya dari masih dari batu bara, apakah listriknya dari tenaga air, semua akan sangat menentukan tentunya. Nah, ditambah lagi terakhir adalah bagaimana baterai itu kemudian waste-nya itu, buangannya setelah baterainya habis terpakai, setelah umur kendaraan habis, setelah umur baterai habis, harus di-recycle untuk atau di-treatment agar tidak merusak lingkungan. Berbagai studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan besarnya emisi kendaraan listrik adalah dari mana energi listrik yang digunakan, baik untuk menghasilkan produksi baterai itu sendiri, maupun tentunya ya untuk charging dari baterai sepanjang umur operasi dari kendaraan tersebut. Kalau chargingnya yang berasal dari listrik grid, yaitu listrik jaringan, sangat ramah lingkungan, maka total energi efisiensinya dalam arti penurunan emisinya sangat besar. Sebaliknya, kalau asal energinya yang digunakan untuk charging mobil listrik tersebut berasal dari pembangkit listrik yang sebagian besar masih didominasi oleh listrik yang tidak terbarukan, misalnya dari batu bara misalnya, atau bahkan dari bahan bakar minyak sendiri, maka emisinya mobil listrik itu hanya sedikit sekali lebih rendah daripada mobil konvensional yang biasa. Kita lihat di beberapa negara, misalnya ada satu daftar yang dibuat. Kita lihat di diagram bagaimana mobil listrik di Eropa,
kemudian di beberapa negara, Prancis, Jerman, dibandingkan, kita lihat di situ bahwa mobil listrik yang dioperasikan di Norwegia mempunyai emisi yang sangat rendah. Kenapa? Karena listrik yang digunakan di Norwegia sebahagian besar adalah dari energi terbarukan, yaitu dari tenaga air. Akibatnya emisinya menjadi sangat rendah. Di Perancis juga relatif cukup rendah. Kenapa demikian? Karena sebagian besar listrik dari Perancis dihasilkan dari energi nuklir yang juga emisinya sangat rendah. Namun tabel lain menyatakan bahwa di beberapa negara sebetulnya mobil listrik itu emisinya sangat besar sih, masih sangat besar. Seperti katakanlah di negara-negara seperti India, bahkan mereka sebut juga di Indonesia, dikatakan bahwa emisi mobil listrik itu masih besar karena sebahagian besar pembangkit listrik kita masih didominasi oleh energi yang energi fosil, yaitu batu bara, diesel, dan lain-lain. Hanya sedikit persentase energi baru terbarukan. Jadi secara umum mereka katakan bahwa tergantung kepada emission factor dari jaringan listriknya tersebut. Emission factor yaitu suatu angka yang menunjukkan berapa kilogram CO2 ekuivalen yang dikeluarkan per 1 kilowatt hour listrik yang digunakan. Jadi saya kalau tidak salah ingat, kalau kita menggunakan listrik dari batu bara, maka 1 kilowatt hour yang dihasilkan akan mengeluarkan emisi sebesar 1,11 kilogram CO2 ekuivalen. Kalau kita menggunakan nuklir hanya 0,017 gitu loh. Sedangkan kalau kita menggunakan tenaga air, katanya bisa hanya 0,007 kilogram CO2 per kilowatt hour. Jadi penggunaan tenaga air itu sangat ramah lingkungan. Karena dalam satu negara atau dalam satu kawasan biasanya pembangkitnya itu tidak hanya satu jenis, tapi kombinasi dari berbagai jenis pembangkit, maka dia ambil semua nilai rata-rata dan nilai tertimbangnya, sehingga dapat apa yang disebut dengan grid emission factor atau grid emission factor, yaitu emission factor dari jaringan. Nah, emission factor dari jaringan listrik di Norway, tadi saya katakan karena dari kebanyakan dari tenaga air, sangat rendah. Nah, emission factor di UK misalnya tidak terlalu rendah, tapi jauh masih lebih rendah daripada kita di Indonesia. Jadi mereka katakan emission factor di Norwegia, mereka katakan grid emission factor di Norwegia itu adalah 0,017, di Inggris adalah 0,5, sedangkan setahu saya di Indonesia, khususnya di Jawa Bali, itu masih sekitar 0,8, artinya 0,8 kg CO2 per kilowatt hour. Di sini artinya harus kita pahami adalah artinya kalau kita menggunakan kendaraan listrik atau mobil listrik di Indonesia, maka penurunan emisi hanya bisa optimal kalau secara bersamaan kita mengubah komposisi sumber listrik PLN kita. Menjadi harapannya sebagian besar adalah energi berasal dari energi baru dan terbarukan
yang mempunyai emission faktor yang rendah. Kalau kita bisa melakukan perubahan dari pembangkit listrik yang menjadi sumber listrik di kita menjadi sebagian besar adalah energi baru terbarukan yang rendah emisi, maka kita bisa mengharapkan bahwa program mobil listrik di Indonesia akan sangat berarti dalam upaya menurunkan emisi, khususnya emisi dari sisi transportasi. Sebenarnya bisa kita katakan bahwa ya betul manfaat dari program mobil listrik ini sangat besar, perlu kita dukung. Namun untuk mengoptimalkan manfaat tersebut masih banyak upaya yang harus kita kerjakan. Selain masalah teknologinya, harganya yang harus bisa ditekan supaya masyarakat bisa menjangkau dan mau berpindah dari mobil berbahan bakar biasa menjadi mobil berbahan menjadi mobil listrik. Yang ketiga adalah agar sumber listrik PLN, sumber listrik jaringan yang digunakan harus secara bertahap berpindah dari energi yang berbasis kepada energi fosil menjadi energi yang baru terbarukan, sehingga emission faktor dari listrik PLN kita bisa turun, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin besarnya penurunan emisi yang bisa kita dapatkan dari penggunaan mobil listrik di Indonesia tersebut. Saya kira itu kawan-kawan untuk kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih.